Oke kawan-kawan, kita ketemu di channel yang makin hot di Sitindo. Kedatangan seorang sahabat dari Bekasi. Andre Daniel Prasetyo, seorang pegawai yang sedang meniti karir sebagai manajer di salah satu bank swasta nasional ya? Apa itu nasional? Nasional. Ya, bincang-bincang aja simak perbincangan kami, bincang-bincang santai, ringan, namun berisi. Karena ada gini juga putusan mahkamah. Karena kayaknya nggak mungkin terlalu ngegantung lama gitu kali ya. Ada batasan gitu. Karena ada pertimbangan Mahkamah Agung kan, surat edarannya kan ada itu. Kalau memang sudah tidak saling ini mencintai, untuk apa dipertahankan gitu. Dan itu di undang-undang perkawinan juga ada. Cuman kalau pernikahan Kristen ya begitu, dia harus betul-betul jelas dulu apanya, dasar gugatannya. Jadi nggak bisa ya kalau dibilang alasannya cerai karena beda agama, ya bisa saja ditolak hakim itu, karena kan nggak jelas alasannya apa. Kan kalau alasannya kan harusnya misalnya cekcok, sering ribut, ya kan. Terus apalagi itu ada beberapa macam itu alasannya. Tapi nggak pernah ada karena beda agama, enggak. Kalau cacat tetap, itu bisa. Nah, cuma kan karena dulu dia udah Kristen, ya kan nggak mungkin dia negarain dua agama kan, nggak boleh kan. Jadi sudah masuk Kristen memang. Awalnya kan karena berarti kan nikahnya secara Kristen kan? Kecelakaan lah. Ya. Lalu istrinya diajak masuk Kristen dan saat itu ya menyetujui gitu kan. Nah setelah beberapa lama ya mungkin mereka ada masalah dalam rumah tangga. Nah di akhirnya dibilang sekarang gugatannya karena mereka bingung mau ngajuin dari sisi mana, mereka pakai senjata agama itu, bahwa dulu katanya pernah dipaksa. Nah, sampai aku kasih lihat kan, paksa apa ini kan ada bukti digital, katanya dibaptis dalam keadaan tidak sadar. Mana ada dibaptis dalam keadaan tidak sadar, kena air aja kan udah sadar orang ini kan. Gimana, ya kan? Mungkin gini, pada saat menikah ternyata mereka akhirnya kan menyatakan bahwa kita berbeda, ya udah saya baliklah ke agama saya gitu kan. Enggak, karena cekcok, mungkin karena tekanan dari orang tua ya kan, kau jadi Kristen juga kayaknya lebih baik kamu kan, udahlah balik aja. Lagi artinya kan balik dulu dia ke agamanya semula kan, sebelum cerai kan. Ya sekarang gitu posisinya, jadi sekarang diminta keluarganya ya udah pakai senjata itu, tapi ternyata pas di pengadilan negeri Bekasi kemarin ditolak. Udah putusan? Belum. Baru gugatan pertama itu ditolak? Gugatan pertama langsung ditolak gitu. Udah sidang? Udah ditolak. Sidang pokoknya dibilang nggak boleh gitu. Ini nggak apa ini, gugatan apa ini kata gitu. Langsung ditolak? Iya. Jadi mereka keluar dibilang udah mediasi dulu lah, biasa gitu kan mereka kan. Dia mediasi berarti kan hakim mediator yang ditunjuk. Tapi kan jadi kayak ngobrol-ngobrol. Jadi si pihak wanita itu tidak datang, jadi datang kuasa hukum aja. Kuasa hukum pun dapat dari Ansor. Iya, tapi cuman kan tetap di register pengadilan kan? Register artinya berarti tetap lanjut dong sidangnya. Iya, mungkin gugatan yang baru lagi kali ya, gimana? Pokoknya katanya gugatan yang pakai alasan itu ditolak. Mana bisa pengadilan menolak? Nah, nggak tahu lah, pokoknya ditolak karena aku nggak boleh masuk kemarin. Gara-gara COVID kan semuanya disuruh keluar. Hanya kalau sidang itu tertutup memang sidang perceraian memang tertutup, hanya pihak keluarga yang boleh di ruang sidang. Iya, suruh keluar. Iya, suruh keluar. Emang suruh keluar itu. Harus keluarga. Ya, jadi hanya dari pihak. Itu mungkin gini kali itu kan sidang dulu nih pertama kan, itu. Terus ditunjuk lagi mediator untuk sidang mediasi. Nah itu biasanya dikasih kesempatan 30 hari. Biasanya cuma 3 kali mediasi, kalau gagal langsung masuk ke persidangan. Pasti lanjut itu, nggak mungkin ditolak di sini. Tapi itu dibilangnya sih ditolak. Alasannya nggak kuat gitu lah katanya. Mungkin gini, memperbaiki gugatan mungkin. Iya. Memperbaiki kali. Iya.
Tapi tidak langsung ditolak karena salah nanti pengadilan kalau menolak. Karena hakim kan nggak boleh menolak perkara. Ya karena nggak kuat juga sih dibilang katanya beda agama, berarti kan Nanti kan diuji deh. iya. Diuji di situ. Makanya mungkin yang kurasa memperbaiki gugatan. Perkuat dulu dalilnya ini misalnya gitu kan. Itu benar-benar aneh. Karena pihak sebelah nggak datang kan? Nggak datang. Ah iya, suruh perbaiki itu kurasa. Nah, itu kalau secara dasar hukumnya gimana itu? Karena beda agama. Ya bukan, sebenarnya udah satu agama orang ya semua foto pernikahan KTP pun udah KTP Kristen kan. Tiba-tiba itu sebenarnya udah melenceng ya. Ya kan gini, kan tergantung dalam Nggak bisa gitu pernikahan dibatalkan gara-gara satu pindah agama. Kalau pembatalan beda lagi Le. Ini Yang konsep boleh gugatan. diceraikan itu gara-gara agama bisa. Bisa, pembatalan pernikahan pun bisa. Pembatalan pernikahan. Saya udah nikah nih, tadi Nah, bukan diceraikan karena yang satu pindah agama bisa ya. ya mungkin aja karena udah gak satu jalan kan. Karena kalau kayak di Indonesia ini kan tidak ada pemisahan agama dan negara. Kan itu repotnya. Enggak, maksudnya secara hukum bisa nggak ada orang karena agama diceraikan? Otomatis gitu. Kan gini Le. Sebenarnya kan istilahnya gini, kan kalau menikah kan harus satu agama. Ya. Tapi kalau sudah tiba-tiba di tengah jalan berubah jadi ini bercerai itu kan nggak otomatis. Enggak. Ya bisa nggak kalau jadi misalnya contoh suami istri ini, ya udah kamu ngapain cerai, jalanin aja masing-masing gitu kan? Itu pun bisa. Tapi kalau memang nggak bisa salah satu pihak, Nggak, tapi maksudnya secara legalnya boleh nggak sih kayak gitu? boleh aja. Cuma kan dilihat nanti dampak dari beda agama ini apa, misalnya kan. Kan mereka udah nikah nih, nikah secara. Kepala keluarga Kristen bawah pun Islam kan aneh gitu kan? Kan ada juga yang tetap berjalan kayak gitu Le. Maksudnya pernikahan itu beda agama atau misalnya mereka nikah dulu satu agama, terus akhirnya pisah agama kan, tapi tetap mereka langgeng, ada juga. Nah kalau yang udah pisah ini dia nggak merasa nggak nyaman, terus karena beda agama mereka menganggap sudah beda jalan, beda keyakinan kan, beda jalan, terus gara-gara beda agama mereka sering berantem, ya bisa aja. Kan dia ada dampak-dampaknya. Tapi bukan karena beda agamanya kan? Bukan, ya tidak maksudnya Istilahnya kalau secara hukum si hakim akan nanya, ya udah jalanin aja beda. Iya. Bisa dong gitu. Bisa, kan? tapi apa karena beda harus pisah gitu? Enggak kan sebenarnya? Enggak otomatis gitu kan? Enggak otomatis. Jadi tergantung kedua pihak udah gak cocok, gak nyaman kan karena salah satu beda gak nyaman, ya mereka memutuskan untuk berpisah. Jadi ada faktor pendukung. Jadi tidak dia faktor utamanya kan karena beda agama, harus ada ngikutin lagi lah faktor pendukungnya. Harus ada faktor pendukung lagi. Bukan karena beda agama udah cerai gitu. Enggak. Hakim ya udah lu jalanin aja masing-masing gitu kan? Masalahnya di mana kan gitu? Iya. Kan gitu pertanyaannya. Karena itu kan masalah pendampingan aja gitu kan? Iya, pendampingan aja. Tahu negara kita negara plural tuh bisa dibilang gitu. Tapi secara hukum sebenarnya nggak ada istilah ya. Walaupun kalau mereka jawab, kami nggak bisa Pak Hakim, nggak bisa lagi. Oh udah, nggak bisa hidup berbeda agama berarti ya udah itu kan pilihan. Itu agak susahnya itu. Pokoknya kemarin sempat bertanya-tanya apakah karena sudah beda agama udah pasti. Karena kan gini, kalau di Indonesia kan kalau mau menikah memang harus sama satu agama kan. Iya. Kristen Katolik aja nggak bisa, ya kan? Iya. Apalagi Kristen Islam gitu kan. Iya. Nah, itu kalau itu emang masuknya boleh, tapi kalau di tengah jalan bisa Bisa gitu. aja, bisa jalan arah. Bisa kalau memang udah nggak sejalan ya mereka menyatakan pisah ya boleh-boleh aja. Tergantung para pihak. Artinya Tapi kalau di secara catatan sipil pasti jadi permasalahan gitu ya. Kalau Di Dukcapil itu kan pasti jadi permasalahan gitu. Makanya kan kita kan belum bisa nikah beda agama. Iya makanya secara di Dukcapil Dia kan harus ditentukan. dia paling walaupun misalnya contoh si A ini sama si B ini yang satu udah jadi Islam tapi di Dukcapil tetap aja Kristen gitu kan. Yang penting jalan hidup lo aja kan nggak mungkin diubah kan agamanya di kakak itu kan. Kalau nggak jadi kalau besar kan harus disepakati dulu nikah secara apa? Ya kan udah nikah. Nikah kan berarti udah dari awal udah Satu Kristen agama kan? Ya, udah Satu agama kan? Ya berarti lu capil sama dong agama.
Ya berarti maksudnya nggak diubah secara itu kan, jalan hidupnya aja diubah gitu kan. Iya. Tapi secara status di kenegaraan dia tetap Kristen lah di situ kan. Iya. Kalaupun dia nanti dalam perjalanannya menganut agama lain, ya itu sah-sah aja.